Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, baik. Ini yang sudah masuk di kelas ini ada 25 anak ya. 25 mahasiswa menurut saya. Oke, plus saya jadi 26 ya. Ya, kita mulai aja ya kuliahnya. Jadi nanti untuk absensi ini terpaksa saya stop. Nanti kalau misalkan ada yang belum bisa absensi, nanti bisa menulis di kolom chat ya. Jadi menuliskan nama dan nomor mahasiswanya. Baik, saya akan coba untuk share PPT. Oke. Ini apakah sharing saya kelihatan ya? Kelihatan ya, adik ya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kita akan melanjutkan topik yang kemarin. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa hal terkait dengan penyelesaian persamaan Laplace ya, yang kita adopsi dari persamaan Poisson, yang itu kita coba bagaimana menyelesaikan masalah elektrostatika tadi ya, menggunakan persamaan Laplace ya, yang merupakan kasus khusus dari persamaan Poisson. Nah, pada hari ini kita akan coba memberikan beberapa cara penyelesaian persamaan Laplace. Ini salah satu cara yang pertama yaitu dengan menggunakan metode bayangan. Ini lebih pada trik ya, semacam cara trik atau cara cepat untuk menyelesaikan tadi permasalahan elektrostatika. Kalau di dalam elektrostatika yang biasanya dicari itu adalah medan listrik ya, maka di sini kita fokus untuk mencari potensial dari clue atau dari petunjuk atau dari hint dari potensial yang dimiliki oleh sistem. Nah, biasanya paling mudah itu adalah sistem yang konduktor ya, karena dia bersifat ekuipotensial, di mana potensial di seluruh permukaan konduktor itu kan selalu sama. Nah, ini yang sistem yang paling mudah bisa kita selesaikan dengan trik ini ya. Nah untuk maka salah satu contoh metode yang dipakai ini adalah metode bayangan, image method ya, metode bayangan. Nanti masih ada metode lain, misalkan metode pemisahan variabel, karena memang dasarnya kita ingin menyelesaikan persamaan Laplace awalnya ya. Tapi dengan metode bayangan ini kita menggunakan trik tadi yang saya jelaskan dengan memperkenalkan suatu muatan yang kita sebut sebagai muatan bayangan. Sehingga masalah yang tadinya kompleks ya, yang melibatkan konduktor itu, yang tadinya kompleks ya, itu bisa disederhanakan dengan sistem lain yang tadi setelah kita perkenalkan suatu muatan yang kita sebut sebagai muatan bayangan. Sehingga permasalahan yang tadinya kompleks itu bisa disederhanakan hanya dengan menggunakan masalah dua muatan ya. Yang tadinya konduktor dengan muatan misalkan itu konduktor biasanya melibatkan suatu geometri tertentu, tapi itu akan menjadi lebih simple dengan hanya menggunakan dua muatan. Ini lebih mudah penyelesaiannya. Nah, biasanya dalam kasus ini kita bawa permasalahan umum itu dalam bentuk persamaan potensial ya, sembarang ya. Jadi kita bawa dalam bentuk persamaan semacam ini ya. Ada potensial yang merupakan jumlahan dari potensial kontribusi dari aktual itu yang model yang sesungguhnya tadi ditambah dengan bayangannya, karena tadi kita mencoba menyederhanakan problem yang tadinya kompleks hanya menjadi masalah dua muatan, yaitu muatan aktual dan muatan bayangannya. Nah, kita ingin tahu juga bagaimana energinya, kemudian bagaimana medannya, itu berdasarkan penyelesaian ini. Dengan catatan, syarat batas menjadi penting di sini, hati-hati ya. Jadi harus tahu syarat batasnya. Biasanya yang paling simpel, kalau sistemnya itu adalah konduktor,
maka nanti di batas konduktor itu kita ambil ekuipotensial, yang itu menunjukkan bahwa potensialnya sama. Atau mungkin kadang-kadang di-ground-kan, ya. Contoh lain misalnya, ya. Ada yang menggunakan ground, sistem ground, ya, di mana potensialnya dinolkan. Itu bisa juga semacam itu. Oke, kita tinjau mungkin kalau yang paling mudah, ya kita tinjau kasus contoh ya. Oh ya, ini catatan nanti, ini kan kuliah ini saya rekam ya, saya rekam di Zoom ya, ada rekamannya, nanti akan saya share, nanti saya convert atau saya upload ke YouTube, nanti saya share ke adik-adik ini, adik bisa melihat kuliah ini di YouTube atau nanti juga materi ini yang ini kan sebenarnya materi ini masih kosongan ya, nanti akan saya urak-urak itu. Nanti materi yang sudah dimodifikasi ini nanti akan saya upload juga di Google Classroom. Biasanya saya uploadnya itu duluan, tapi ini karena saya harus menunjukkan ya, bukan apa ya, saya harus memberikan contoh penurunan matematikanya, jadi mungkin saya lebih senang kalau saya langsung saja daripada saya membuat PPT copy paste sana sini matematikanya, usaha matematikanya, ya agak ribet ya, jadi saya langsung aja pakai tulisan tangan. Oke, kita tinjau kasus ini ya. Jadi saya punya konduktor, ini konduktor ya. Jadi konduktor di mana kita ground-kan ya. Sistemnya kita ground-kan sedemikian rupa sehingga potensial di batas konduktor ini 0 ya. Lalu saya punya muatan Q. Ini muatan aktual ya, yang jaraknya adalah D dari ground, dari muatan dari konduktor. Kita anggap bahwa di konduktor itu berada pada posisi Z sama dengan 0 ya. Jadi di batas batas ground konduktornya itu berada pada Z sama dengan 0. Sehingga muatan Q itu berada di atasnya. Ini syarat batasnya. Sehingga ini penting ya. Jadi informasi V potensial sama dengan 0 ini menjadi informasi yang sangat membantu kita ya. Karena kita perlu dari sini kita tahu kira-kira dari syarat batas ini nanti kita akan tahu kalau kita perkenalkan muatan bayangan misalkan, maka kita akan tahu kira-kira harus memenuhi. Jadi ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi ya, yang memenuhi persamaan. Dan ini kalau kita ambil V sama dengan 0 ini sesungguhnya ini kan syarat batas yang memenuhi syarat uniqueness yang kemarin kita pelajari di minggu sebelumnya. Oke, baik. Jadi saya akan memperkenalkan yang tadinya masalahnya itu ini ya, ini masalah aktualnya, ini akan saya sederhanakan dengan memperkenalkan suatu muatan bayangan. Ini kita nggak tahu ya, ini katakanlah Q-aksen ya, yang jaraknya di aksen. Jadi saya perkenalkan muatan bayangan yang saya letakkan semacam ini. Jadi saya perkenalkan Q-aksen di bawah ini. Jadi posisi posisi konduktornya itu di Z sama dengan 0 ya, permukaan konduktornya. Nah, ini muatan aktual, muatan yang sesungguhnya yang tadi soal dari soal ya. Ini jaraknya D, ya. Jarak dari ground dari konduktornya adalah D. Nah, dari sini maka saya bisa menuliskan persamaan potensial ya. Jadi kasus tadi ya, yang kasus baru itu ya, persamaan potensial. Ini bisa kita tuliskan menjadi V di X, Y, Z, karena harus kita hitung di sembarang titik mestinya ya. Itu sama dengan 1/4 epsilon 0. Jadi saya punya muatan plus G ya, dibagi dengan kan akar ya, X kuadrat plus Y kuadrat, karena 3 dimensi ya. Kemudian ditambah dengan, ini tentunya Z min D, ini saya kuadratkan ya. Jadi ini adalah Z min D. Kalau saya buat posisi sembarang di sini misalkan ya, di titik B ini ya. Maka ini Z min D kuadrat, nanti masih ditambah dengan, karena harus kita nyatakan dalam bentuk ini ya, bentuk semacam ini. Jadi yang aktualnya ditambah dengan yang bayangannya. 1/4 pi epsilon 0 ya, sama. 1/4 pi epsilon 0. Ini Q aksen dibagi dengan akar ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus ini Z, kalau di bawah berarti plus D aksen. Kita belum tahu D aksen itu berapa nilainya. Q
key action itu berapa, ini kita belum tahu ya. Oke. Kita akan punya persamaan potensial yang semacam ini ya. Jadi kalau saya tuliskan ulang, ini ya, jadi Vx, Y, Z itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 gitu ya. G dibagi dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z min D kuadrat, ini ditambah dengan Q aksen dibagi dengan akar ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z min plus ya, D aksen kuadrat. Nah, ingat kita punya syarat ya. Jadi kita punya syarat V Z sama dengan 0, ini harus sama dengan 0. Kita punya syarat ini. Nah, ini yang kita peroleh tadi dari soal ya, dari problem yang kita punya ini ya. Bahwa konduktor itu terletak pada Z sama dengan 0, sehingga pada Z sama dengan 0, potensialnya selalu sama, karena bersifat ekuipotensial. Jadi hati-hati, pokoknya syarat batas menjadi informasi yang sangat penting ya. Jadi kalau misalkan tidak ada syarat batasnya, nggak bisa dikerjakan, harus tahu syarat batasnya. Minimal informasi apakah sistem itu konduktor atau tidak, itu penting. Karena kalau misalnya kita nggak tahu V sama dengan 0 digroundkan atau tidak, minimal kita tahu bahwa dia itu konduktor atau tidak. Kalau dia konduktor, berapa potensialnya. Minimal kita tahu kalau dia konduktor, kita tahu bahwa dia itu bersifat ekuipotensial. Potensialnya itu selalu sama di mana-mana ya. Di permukaan konduktor itu selalu sama. Oke. Nah, kemudian dari permasalahan ini kita tahu kalau kita ambil VZ sama dengan 0, maka ini untuk VZ sama dengan 0 itu nilainya 0, maka ini bisa kita tuliskan bahwa nilainya bisa kita tulis dalam bentuk ini ya. G dibagi dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, ini mesti plus D kuadrat ya, karena ini kuadrat, meskipun minus kuadrat jadi plus. Ini plus Q aksen dibagi dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus, sama juga, ini juga tapi D aksen. D aksen dikuadratkan. Oke, ini haruslah sama dengan 0 ya. Nah, persamaan ini dipenuhi jika dan hanya jika. Jadi ini dipenuhi ya, dipenuhi jika dan hanya jika. Nah, ini apa namanya, konsekuensi matematis ya. Q itu sama dengan minus Q aksen itu sama dengan minus Q ya. Jadi Q aksen itu sama dengan minus Q, yang pertama, konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, bahwa D aksen itu sama dengan D ya. Jadi ada dua kondisi bahwa betul bahwa nanti Q aksen sama dengan minus Q, D aksen sama dengan D. Jadi bentuk tadi yang kita buat tadi ini betul karena ya. Jadi memang bayangannya itu adalah minus Q ya. Nilainya adalah minus Q di sini. Kemudian nilainya panjangnya D, ya, tapi ke bawah, namanya panjang dari atau jarak dari titik pusat dari titik Z sama dengan 0 ke Z sama dengan D, tapi di bawah ya, itu sama dengan posisi Q aksen. Nah, ini apa namanya, konsekuensi dari sistem yang tadinya kompleks semacam ini ya, dari kompleks semacam ini dengan menerapkan syarat batas ini, ternyata itu bisa kita transformasi ke sistem lain yang lebih sederhana, masalahnya hanya menggunakan masalah dua muatan semacam ini, tetapi dengan memperkenalkan muatan bayangan yang nilainya negatifnya. Ya. Jadi kita sekarang sudah tahu ternyata muatan bayangan itu adalah minus Q. Nah, sekarang sistem yang kita tinjau itu bisa kita tinjau menggunakan apa namanya, masalah yang baru sekarang ya. Jadi tidak lagi kita meninjau masalah konduktor dengan muatan, tetapi justru simple, hanya cukup menggunakan dua masalah atau dua problem muatan tadi. Nah, sekarang saya ingin tahu bagaimana muatan yang induksi pada permukaan. Jadi apa namanya, kalau di Griffith itu istilahnya induce ya, induce surface charge ya. Ini saya harapkan Anda juga ini ya, apa namanya, membaca ya sebelum kuliah, sehingga nanti kita bisa sama-sama ini apa namanya, memahami apa namanya,
kalau misalnya ada pertanyaan bisa kita selesaikan bersama. Oke, nah sekarang saya ingin mencoba menghitung apakah betul nilainya min Q itu bisa kita hitung ya, dengan cara melihat muatan permukaan yang diinduksi oleh masalah tadi ya, oleh muatan titik tadi. Nah sekarang kalau kita bisa menghitung ini itu dengan menghitung rapat permukaan, muatan permukaannya, jadi sigma ya. Jadi sigma secara umum ya, ini adalah minus, ini diambil dari persamaan relasi antara persamaan medan dan potensial ya. Tapi ini bisa kita bawa dalam bentuk potensial, jadi minus D potensial dibagi dengan dn ya. Jadi derivatif potensial terhadap normal ya. Nah kalau kita ambil normalnya itu arahnya z ya, maka kita bisa ambil ini dalam bentuk dv per dz ya. Ini kita ambil dari persamaan kita ambil dari persamaan medan, relasi antara persamaan medan listrik dengan potensial listrik. Oke, kalau kita ambil ini, maka sekarang kita punya problem sigma itu sama dengan minus epsilon 0 dv per dz ya. Tapi di sini syaratnya adalah z sama dengan 0 ya, karena di sistem kita ini adalah konduktornya ini berada di z sama dengan 0. Jadi kita ambil sistem ini yang bisa kita hitung. Sementara kita punya bentuk potensial. Nah, sekarang kalau kita punya semacam ini, maka bagaimana potensialnya sekarang ya? Tadi kan kita punya muatannya adalah min Q dan ini diaksen ya. Maka sekarang kita punya V x, y, z yang masalah dua benda tadi. Ini bisa kita tulis dalam bentuk ini ya, per 4 pi epsilon 0. Jadi Q per x kuadrat plus y kuadrat plus z min d bisa kuadratkan, nanti ditambah dengan minus ya, karena ini minus nilainya ya, ini minus, ini sama d-nya juga sama ya, biasa sama dengan d, maka ini minus. Oke, ini minus Q dibagi dengan x, ini akar ya sebenarnya. X kuadrat plus y kuadrat plus ini z ditambah dengan d, ini kuadrat ya, akar ya. Oke, kalau kita menggunakan persamaan ini, maka kalau saya hitung dv per dz, maka saya dapatkan nilainya ini satu bukan terhadap z, yang lainnya kita ambil sebagai konstanta karena parsial per 4 pi epsilon 0. Oke, min Q, ini Z min D, karena ini Z min D variabelnya, kemudian saya bagi dengan bentuk yang sama ya, X kuadrat plus Y kuadrat ditambah Z min D kuadrat ya, Z min D kuadrat. Nah, ini menjadi pangkat 3/2 sekarang, diturunkan satu kali. Ya, diturunkan satu kali, karena ini kan pangkat min 3 kalau ke atas kan, min 3 min setengah. Nah sorry, ini kan akar ya. Kalau ke atas pangkat min setengah kalau diturunkan menjadi min 3/2, jadi pangkat 3/2 jadinya. Oke, kemudian ditambah Q Z ditambah dengan D sama persis, cuma beda tanda karena ini negatif ya, jadi positif ya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan Z ini plus D. Ini kuadrat semuanya pangkat 3/2. Oke. Nah, ini kita kurung semuanya. Oke. Nah, atau kalau kita sederhanakan, ini Anda bisa menyederhanakan ya, atau langsung aja kita bisa juga menghitung sigma langsung ya dari persamaan ini. Jadi kita boleh ulang aja. Jadi dV per dz sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Ini min Q Z min D dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z min D kuadrat. Ini semuanya pangkat 3/2 ditambah dengan Q Z plus D dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ini Z tambah ya, plus D kuadrat, tapi semuanya pangkat 3/2.
Oke, oke. Maka sigma itu sama dengan min epsilon 0 dv per dz. Ini kebetulan kalau kita ambil apa namanya turunannya pada saat z sama dengan 0 ya. Tadi itu sudah kita ambil z sama dengan 0 mestinya ya. Oke. Nah ini sama dengan saya punya min Q kali dengan D, ini dikalikan dengan epsilon 0 berarti tadi ya. Epsilon-nya hilang ya. Ini ada seperempat epsilon 0 ini hilang dengan ini, nah, saling hapus. Maka saya punya ini 2pi x kuadrat plus y kuadrat plus d kuadrat. Jadi z-nya hilang sama sekali ya. D kuadrat pangkat 3/2. Karena kita ambil ini tadi ya, z sama dengan 0. Oke. Sehingga dari sini kita punya bentuk ini ya, sigma. Kita punya bentuk ini. Kalau kita ingin menghitung total muatannya, jadi Q total itu sama dengan integral sigma dA. Ini dA ini elemen apa namanya kita integralkan ke seluruh permukaan. Jadi kita integralkan ke seluruh permukaan sehingga kita punya Q. Atau kalau kita ini kan agak ini Cartesian ya. Atau kita coba hitung dulu. Nah, sebelum ke sini kita coba ini nyatakan dulu mungkin karena apa namanya ini Cartesian sementara kita mengintegralkan ke seluruh permukaan. Nah, permukaan itu paling gampang kalau kita ambil permukaan itu karena sembarang titik di atas konduktor ya. Nanti paling gampang ya kita ubah dalam bentuk polar mungkin ya karena sudah tidak ada z di sini, fungsi z tidak ada, hanya x dan y di sini. Maka paling aman ya kita dalam bentuk polar. Maka ini bisa kita tuliskan integral min Q kali D dibagi dengan 2pi. Di pula ini juga ada 2pi, jadi paling enak kalau polar ya. Jadi r kuadrat ini saya perkenalkan di sini ya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat tambah dengan d kuadrat pangkat 3/2. Jadi kalau kita integral dA untuk polar, berarti kita punya kalau kita punya ini, maka dA itu sama dengan r dr dv ya. Ini apa namanya elemen permukaan untuk bola ya, tapi yang polar sebenarnya. Kita ambil salah satu arah elemennya saja. Jadi kita punya r dr dv. Ini berarti ini menunjukkan yang ini menunjukkan elemen permukaannya. Nah, integralnya kalau ini ada dua variabel r dan v, maka apa namanya kita bisa integralkan untuk r itu dari 0 sampai tak berhingga ya. Jadi r itu dari 0 sampai tak berhingga. Kenapa tak berhingga? Ya karena seluruh apa dari posisi apa konduktor di z sampai dengan 0 sampai ke tak berhingga. Kemudian kita ambil v-nya itu dari 0 sampai 2pi ya, karena lingkaran penuh ya. Maka kita punya Q total itu sama dengan lalu kita integralkan. Ini kita punya, ini saya nggak perlu hitung, di Griffith ada ya, nggak bisa dihitung sendiri. Ini nilainya akar R kuadrat ditambah dengan D kuadrat. Ini ketika 0 sampai tak berhingga. Atau ini sama dengan ya nilainya min Q ya. Jadi ternyata kalau kita atau gini, kalau kita lihat ternyata kalau kita hitung beneran memang betul nilainya bahwa muatan induksi itu akan sama dengan muatan bayangan bawah ini. Q itu sama dengan min Q ya. Itu ya. Jadi ternyata sama dengan muatan bayangannya. Sehingga kalau kita mendesain atau apa namanya menggambarkan tadi problem yang tadinya kompleks tadi itu menjadi problem yang hanya terdiri atas dua muatan, yaitu muatan Q yang muatan aktualnya dan muatan bayangannya yang nilainya min Q tadi, itu wajar karena ternyata betul setelah kita hitung induced surface apa namanya charge-nya itu ternyata sama dengan muatan bayangannya, itu minus Q. Nah, step berikutnya, kalau saya ingin menghitung gaya, misalkan gaya dan energi ini harus hati-hati ya. Jadi, gaya
dan tenaganya ya. Oke. Nah, kalau kita ingin menghitung gaya, ya simpel ya. Jadi F cukup menghitung gaya dari suatu sistem yang hanya terdiri dari 2 muatan saja. Jadi tidak lagi menghitung gaya dari sistem yang kompleks tadi ya, konduktor dan muatan tidak, tapi cukup dengan menggunakan jadi ini dihitung dengan hanya menyelesaikan ya, hanya pada sistem ya, hanya pada sistem 2 muatan itu saja, hanya pada dihitung pada sistem yang baru itu aja mungkin ya, itu pada sistem yang baru. Jadi kita tidak perlu repot-repot menghitung sistem yang aktual, tapi sistem yang baru aja. Pada sistem baru ya, pada sistem yang baru yaitu yang terdiri atas 2 muatan ya. Jadi hanya 2 muatan saja problemnya, yaitu plus Q dan minus Q yang terpisah sejauh 2D jadinya ya. Jadi saya punya seolah-olah ini adalah Q, kemudian saya punya minus Q gitu ya. Katakanlah semacam ini. Nah, ini arah sumbu Z-nya, maka ini originalnya, maka ini jaraknya tadi D ya. Ini jaraknya tadi D juga ya. Maka total jaraknya adalah 2D. Nah, karena min Q ini negatif, sementara kita punya positif ya, muatan Q aktualnya, maka seolah-olah ini daya tarik berbeda muatan. Sehingga kita bisa menghitung F itu menjadi simpel ya. Kalau kita punya kasus semacam ini, maka F itu sama dengan min ya, 1/4 epsilon 0 Q kuadrat ya, Q min Q kuadrat, tapi ini min ada negatif di sini, dibagi dengan 2D jaraknya, dikuadratkan arahnya arah Z ya, arah Z. Simpel ya. Jadi masalah yang tadinya kompleks melibatkan konduktor tadi itu bisa kita selesaikan dengan mudah dengan cara memperkenalkan muatan bayangan tadi dengan menggunakan teknik metode bayangan ini. Kita cukup menyelesaikan masalah 2 partikel atau dua muatan yang muatannya berlawanan semacam ini ya. Jadi sederhana sekali. Nah, ini gaya ya. Bagaimana dengan energinya atau tenaganya? Tenaga bisa kita harus hati-hati untuk khusus tenaga. Kalau gaya itu sistemnya berarti sama ya dengan kita itu dengan 2 muatan yang berbeda. Tetapi kalau tenaga ini menjadi sedikit merepotkan. Harus hati-hati karena harus meninjau juga harus meninjau sifat fisisnya dulu ya, karena yang kita hitung bukan hanya muatan aktual dengan konduktor. Tadinya sistem aktualnya itu, tetapi ketika saya perkenalkan muatan bayangan ini by simetri, seolah-olah ini ada dua sistem ya, seolah-olah jadi muatan aktual dengan konduktor dan muatan bayangan dengan konduktor. Ini kan seolah-olah ada 2 sistem. Maka energinya itu harus dihitung setengahnya. Jadi tenaga harus hati-hati ya untuk menghitung tenaga. Jadi di sini kalau sistem 2 muatan tadi ya, 2 muatan tadi kita bisa menghitung W itu menjadi ini ya, nilainya sama dengan min 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat per 2D ya. Jadi saya punya ini Q, saya punya minus Q, ini jaraknya tadi 2D ya. Oke. Nah, ini kalau saya punya muatan konfigurasi semacam ini, maka tenaganya ini. Energi potensial tadi ya, min 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat per 2D. Nah, sekarang kalau kalau saya ingin menghitung sistem yang sesungguhnya, ini sistem 2 ini ya. Tetapi untuk tenaga yang kita hitung untuk sistem tadi, konduktor tadi ya, ada muatan Q ya, yang jaraknya D, maka ini tenaganya, ini katakanlah W1 ya yang ini, maka W2 itu ternyata adalah setengahnya. Jadi setengah dari
W1. Jadi kita tidak bisa menghitung ini sama persis, jadi tidak semuanya harus disamakan menjadi ini. Jadi gaya, medan, kemudian potensial, oke, ya. Tetapi begitu kita menghitung tenaganya harus hati-hati. Jadi kita tidak bisa menghitungnya sama dengan sistem yang ini, tetapi nilainya adalah sesungguhnya adalah separuhnya. Jadi seolah-olah saya punya dua sistem Q ya di sini. Apa namanya? Jadi ada dua apa namanya? Seolah-olah ada dua sistem ya. Jadi ini ada Q dengan main Q, ada Q dengan main Q ya, yang jaraknya D. Jaraknya D ini jaraknya D. Jadi seolah-olah ada dua sistem sehingga sistem yang tadinya dua ini kalau ingin menghitung ini harus dibagi dua, jadi menjadi setengahnya. Jadi ini sama dengan apa namanya minus per 4 di epsilon 0 apa namanya Q kuadrat per 4D ya jadinya ya, karena apa namanya setengahnya per 4D. Kalau ini 2D ini menjadi 4D. Ini untuk tenaga. Dan ini kalau kita menghitung berdasarkan apa integrasi langsung dari konduktor ini, nanti nilainya juga akan sama. Jadi akan sama dengan nilai apa namanya untuk kasus yang Hawk atau setengahnya tadi. Jadi sebagai catatan pokoknya nanti semua besaran fisika elektromagnetika ya, kecuali tenaga itu sama. Jadi sistem yang tadinya muatan dengan konduktor itu bisa diganti dengan dua muatan semacam ini. Khusus untuk tenaga kita bagi dua. Oke, ini kasus yang sederhana. Nah berikutnya, ini contoh berikutnya, ini adalah kasus apa namanya bola ya, konduktor bersimetri bola ya. Jadi hari ini kita latihan soal-soal semacam ini. Jadi besok minggu depan kita sudah masuk ke topik yang lain ya. Oke, nah ini sebuah bola konduktor ini berjejari R. Ini saya punya bola konduktor berjejari R, kemudian digroundkan atau dibuat atau ditanahkan, digroundkan ya, berupa sehingga kalau digroundkan berarti potensialnya 0. Ini menjadi penting ya informasi ini. Jadi informasi terkait dengan potensial sama dengan 0 ini menjadi penting ya. Nah, tadinya tidak 0. Tadinya kan kalau tidak digroundkan maka potensialnya itu finite ada, tetapi dia ikut potensial di permukaan konduktor ini ya. Tetapi begitu digroundkan ini menjadi 0. Jadi semuanya potensial di permukaan itu menjadi 0. Nah, kemudian saya letakkan muatan Q. Nah, muatan Q di sini dengan jarak A dari pusat jari-jari ya, dari pusat bola ya. Nah, tentukan potensial listrik di sembarang titik. Nah, ini juga untuk mengerjakan kasus yang semacam ini paling mudah juga dengan menggunakan metode bayangan ya, karena asimetrik. Oke, nah sekarang saya coba untuk mencoba menyelesaikan dengan membuat konfigurasi semacam ini. Jadi saya perkenalkan muatan bayangan. Jadi diperkenalkan ya, diperkenalkan. Ini tulisan saya di sini apa namanya menggunakan pen tab tentu nggak bagus-bagus amat. Oke, diperkenalkan. Oke, muatan bayangan ya, muatan bayangan itu Q aksen ya. Nah di sini jadi saya perkenalkan di sini ya, ini muatan bayangannya. Jadi saya letakkan di sini. Boleh di sini, boleh di yang di luar ya. Tapi nanti kita akan coba generalize ya, umum bahwa di sini pun bisa akan mewakili yang lain. Yang di sebelah sini misalkan, atau di tempat yang lain ya. Nah, kita coba wakilkan di sini sembarang. Nanti kita untuk sembarang titik kita tinggal integralkan ke seluruh ruang, simpel ya. Nah, kita asumsikan posisinya di sini sedemikian rupa sehingga kalau saya tinjau di titik P potensialnya, karena di pertanyaannya adalah hitung potensial di sembarang titik. Sekarang kalau saya tinjau potensial di titik P ini, misalkan ya, saya menunjuk di sini ya, maka dari sini saya bisa menguraikan posisinya, vektor posisinya dari pusat dari pusat lingkaran ke P itu vektornya R, maka dari Q aksen ke P itu adalah mu,
Nah, sekarang kalau dari aktualnya Q ke P itu adalah mu aksen, ya. Sehingga mu itu sama dengan R minus B, ya. Vektor B ini panjangnya B, jadi arahnya ke arah searah dengan arah A, ya. Ini vektornya B. Nah, kalau dari sini ke sini, ini vektornya A, ya. Jadi jarak antara pusat lingkaran ke muatan Q aksen itu adalah B. Jarak perpindahan, ya, vektor perpindahan antara vektor perpindahan dari pusat lingkaran ke muatan Q aksen itu adalah B vektor. Nah, vektor perpindahan dari pusat lingkaran ke muatan Q, muatan aktualnya itu adalah A. Maka ini juga sama, ini sama dengan mestinya R min A, ya, B vektor, operational vektor, ya. Sehingga saya bisa menghitung dari sini potensial, ya, di V di titik P ini bisa kita tuliskan. Jadi V itu sama dengan 1, tutup, ya, simpel, 1/4 epsilon 0. Jadi Q per mu, karena saya ingin menghitung menghitung summa total ini, ya, kontribusi dari potensial dari Q dan Q aksen, ya. Q per mu ditambah dengan per 4 pi epsilon 0 Q aksen per mu aksen. Oke, next, ya. Sehingga kalau kita ini, ya, dari V itu sama dengan 1 per pi epsilon 0 Q per mu tambah dengan 1 per 4 pi epsilon 0 Q aksen per mu aksen, ya. Mu aksen ini sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 Q dibagi dengan jadi ini R min B, tapi ini besarnya ini, ya, ditambah dengan Q aksen dibagi dengan R min A, ya. Oke, kita punya persamaan potensial ini V sebagai fungsi R, lalu kita terapkan digunakan syarat batas V pada saat R sama dengan R tadi, ya, di jari-jarinya, ya, di permukaan ini, ya, di sini, ya, jadi di permukaan ini, ya. Jadi V pada saat R sama dengan R ini, ya, sama dengan 0 potensialnya, maka ini harus sama dengan 0, ya. Sehingga kita perlu menguraikan, kalau kita menggunakan syarat batas ini, kita perlu menguraikan dulu dalam bentuk R, ya, nilai jari-jarinya ini. Kita perlu mengidentifikasi dulu. Nah, kalau kita menggunakan definisi ini pada titik O itu yang ini, ya, titik O di permukaan berarti, ya, maka berlaku di sini R itu sama dengan R, ya, atau sama dengan R arah Y, ya. Kita ambil sumbu Y itu sini, ya. Kita ambil arah Y itu searah dengan A, ya. Kemudian kita punya posisi titik P relatif terhadap dua muatan, ya. Di posisi titik P ini relatif terhadap kedua muatan. Oke, berarti di posisi titik P ini, ya, relatif terhadap Q aksen dan Q, ya. Maka saya punya mu sama dengan A min R yang arahnya Y, ya. Ya, jadi A di arah A ini dikurangi dengan jari-jarinya, tapi arahnya Y, ya. Kemudian kita juga punya posisi mu aksen dengan cara yang sama, berarti, ya. Di mu aksen itu sama dengan R min B kali arahnya adalah Y, ya. Oke. Nah,
Sehingga menggunakan koordinat ini ya, kalau kita substitusi ke sana ya, dan dengan men-setting nanti ini sama dengan 0 ya, atau kita tuliskan dulu aja mungkin ya. Jadi kalau saya ambil V itu sama dengan menggunakan setting ini ya, maka saya punya per 4pi epsilon 0 Q dibagi dengan ini R min A ya. Tapi ini arahnya Y, ini harga mutlak ya, itu ditambah dengan Q aksen bagi dengan R min B. R min B arahnya Y ini di harga mutlakkan. Oke. Oke, saya tulis ulang aja di sini. Jadi V itu sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q. Ya. Ini R min A. Ini arahnya Y. Ditambah dengan Q aksen dibagi dengan R min B. R min B arah Y. Ini harga mutlak ya. Sehingga kalau kita ambil V sama dengan 0 ya. Jadi ketika tadi V untuk R sama dengan R ya. Kita ambil VR sama dengan R ya. Itu sama dengan 0 ya. Terus ini dengan syarat batas ini, maka saya bisa menuliskan sekarang bersama di atas itu menjadi 1/4pi epsilon 0 di Q dibagi dengan R min A. Ya. Tambah dengan Q aksen dibagi dengan R min B. Ini haruslah sama dengan 0. Ini kalau kita ambil, ini dipenuhi ya, jika dan hanya jika, nanti Q dibagi dengan ini ya, A min R, ini arah Y. Ini sahabat negatifnya ya. Ini sahabat harga mutlaknya ya. Ini sama dengan minus Q aksen, ini dibagi dengan R min B, ini arahnya Y, harga mutlakkan. Nah ini kalau kita selesaikan, nanti saya tidak perlu detail ya menyelesaikannya. Ini kalau kita selesaikan, ini ujung-ujungnya ketemunya ada 2 persamaan ya. Jadi nanti kalau kita hitung, yang pertama, jadi Q per A, jadi ada 2 persamaan. Jadi kalau kita selesaikan, Q per A itu sama dengan minus Q aksen per R, ini yang pertama. Kemudian ada dua penyelesaian ya, dan ya 1 dibagi dengan 1 min R per A. Jadi Anda silakan elaborasi sendiri. Itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 min B per R. B per R, jadi kebalik ya. Ini R per A, ini B per R, hati-hati ya. Jadi akan ada 2 persamaan ini. Oke, jadi kita dapatkan 2 persamaan. Yang pertama itu ya, relasi antara Q dengan Q aksen. Yang kedua adalah relasi antara A dengan B. Oke. So, nanti kalau kita selesaikan, jadi kita dapatkan nanti dari persamaan itu, kita peroleh nanti langsung aja ya. Jadi Q aksen itu sama dengan min R dibagi dengan A Q, hasilnya ya, hasilnya. Kemudian yang satunya ketemunya B itu sama dengan R kuadrat per A. Jadi saya tidak perlu menghitung, silakan itu sendiri diperoleh ya. Jadi diperoleh ini ya. Ini tidak perlu pakai kurung ya. Tidak perlu pakai kurung. Karena masih umum ya. Belum diselesaikan. Oke. Nah, kemudian dari sini, maka kalau kita menggunakan ini, jadi ketemu muatan bayangannya itu nilainya ini. Jaraknya, perbandingan antara B dengan A itu ini. Maka dari sini kemudian kita bisa menentukan persamaan potensial secara umum ya. Jadi sistem yang tadinya bola dengan muatan itu bisa kita ganti dengan 2 muatan.
saja ya. Yang tadinya bola dan satu muatan itu bisa kita ganti dengan 2 buah muatan saja ya, 2 buah muatan titik. Yang potensial energinya ini. Jadi V sama dengan 1/4πε0. Ini saya beri Q dibagi dengan apa namanya? Atau mungkin perlu, atau kalau Anda masuk sendiri nggak apa ya. Jadi intinya Q aksennya diganti dengan Q, kemudian B diganti dengan R²/A, intinya itu ya. Mungkin nggak perlu saya ini. Nah, mungkin saya sekarang fokus ke ini, apa namanya, sekarang ini kan masih umum ya, masih dalam variabel R dan masih dalam variabel B dan A ya. Sementara B dan A kalau kita lihat dari tadi gambar ini masih dalam bentuk vektor sembarang. Nah, sekarang kalau kita nyatakan dalam bentuk itu, terus bagaimana bentuk eksplisitnya? Nah, ini kita perlu menggunakan, perlu menguraikan ini, perlu menguraikan bentuk ini. Mungkin saya, apa namanya, kalau saya menggunakan aturan kosinus dari suatu vektor, jumlahan dari 2 vektor ya. Ini saya bisa menuliskan sesungguhnya nanti apa namanya, bentuk masing-masing vektor itu dalam bentuk tadi apa namanya, kosinus ya, kosinus perkalian juga antara B dengan A. Atau gini, mungkin kita nyatakan ini secara umum ya, mungkin tadi kita balik lagi, tadi kan apa namanya, mungkin di sini potensial ya, potensial itu bisa dinyatakan, oke. Jadi potensial itu bisa dinyatakan dalam variabel ya, variabel ini ya, variabel tersebut ya, di samping ini. Nah, sekarang saya coba mencoba menuliskan bagaimana, ya, bagaimana bentuk eksplisitnya ini ya. Bentuk eksplisitnya ya. Nah, ini ya. Kalau di sini saya tambahkan problemnya sekarang apa namanya, bagaimana bentuk eksplisitnya ya. Oke. Nah, sekarang saya back lagi, ingat ya, yang tadi kita punya tadi V itu sama dengan 1/4πε0 ya. Tadi kan Q per mu ditambah dengan Q aksen per mu aksen ya, tadi yang di awal tadi ya. Di mana tadi ya? Nah, ini ya, hubungan ini ya. Maka saya coba menggambarkan, sekarang saya ingin menggambarkan mu-nya. Ya, dari geometri di sini ya, dari geometri ini. Nah, ternyata mu itu bisa kita nyatakan dalam bentuk persamaan kosinus ya. Jadi mu kuadrat itu ternyata bisa kita nyatakan dalam bentuk ini ya, R kuadrat ditambah dengan A kuadrat dikurangi dengan 2R kosinus theta. Ini aturan kosinus ya, berdasarkan geometri dari gambar ini ya. Jadi R kuadrat ditambah dengan A kuadrat, sudutnya theta ya. Jadi ini A-nya, ini R-nya, ini theta, sudutnya theta. Maka dengan aturan kosinus kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa menghitung aksen kuadrat. Ini sama dengan R kuadrat ditambah dengan B kuadrat min 2RB cos theta. Cos theta. Nah, karena kita punya ini, karena B itu sama dengan R kuadrat per A, maka ini bisa kita tulis dalam bentuk ini ya. R kuadrat ditambah dengan R kuadrat ya, per A. Ini pangkat 2, dimen 2R, B-nya adalah R kuadrat per A. Ini cos theta. Oke. Jadi kita punya mu aksen kuadrat ini. Kita punya ini. Kita juga punya mu ya, ini. Oke. Nah, dari 2 persamaan ini, maka untuk potensial listrik bisa kita tuliskan kembali ya, dalam bentuk yang apa namanya, sama tadi ya, bentuk yang di sini ya, bentuk ini. Jadi ini kita masukkan masing-masing ke
ke sini, kemudian yang ini ke sini ya. Nah, kalau kita hitung ini banyak sekali ya melibatkan sinus kosinus. Mungkin saya coba hapus satu ya. Jadi V itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 potensialnya. Ini saya punya Q dibagi dengan ya. Untuk yang mu-nya tadi kan akar R kuadrat plus A kuadrat min 2AR cos theta tadi yang ini ya, yang di sini ya. Karena ini mu kuadrat yang diminta adalah mu, berarti akarnya ya, aksen. Nah, ditambah dengan, dikurangi ya, dikurangi dengan karena di aksennya kita masukkan yang ini ya, aksennya. Jadi Q aksennya yang di sini kita ganti dengan yang di sini. Aksen di sini, maka saya punya minus I R per A, ya, R per A ya, dibagi dengan ini akar, jadi R kuadrat plus R kuadrat per A, ini dikuadratkan bentuknya tadi ya, yang di sini, yang ini, yang mu aksen, kemudian dikurangi 2R R kuadrat per A cos theta. Oke, panjang ya. Ini yang agak males kalau misalkan ini ya. Nah, ini kalau bisa kita turunkan, ini bisa kita turun ke bawah, lalu kita masuk ke dalam kesamaan akar ini ya. Bisa punya 1/4 pi epsilon 0. Nah, ini namanya matematika tedisius. Matematika kuli kalau meminjam istilahnya Pak Rosid ya. Karena kita tidak butuh mikir, hanya butuh teliti aja. Jadi kita ambil jadi G ya sini, L per A-nya kita turunkan, kita masukkan ke dalam akar ya. Maka kita punya, kalau kita jabarkan langsung, kita punya R kuadrat A kuadrat per R kuadrat ya, ditambah dengan R kuadrat per A, ini kuadrat, lumayan ya, A kuadrat per R kuadrat ya, kemudian dikurangi 2R, ini R kuadrat per A, ya, dikalikan dengan A per R kuadrat, ini cos theta ya. Ini saya lanjutkan ke sini ya. Nanti ada yang saling hapus, sehingga bisa kita simplify. Nanti saya langsung aja, 1/4 pi epsilon 0. G-nya bisa kita keluarkan ya. G sini. Saya punya 1 dibagi dengan akar ya. R kuadrat plus A kuadrat min 2AR cos theta. Ya. Ini dikurangi dengan 1 dibagi dengan, langsung aja ya, RA per R kuadrat atau R kuadrat ditambah dengan RA dibagi dengan R yang saya kuadratkan min 2 RA cos theta. Jadi saya tuh sudah membuat uraian sebenarnya. Jadi saya punya kertas uraian. Jadi saya tidak perlu itu satu-satu. Saya langsung aja. Nanti Anda silakan elaborasi sendiri ya. Persamaan matematikanya. Oke, jadi ini bentuk final potensialnya. Nah, dari bentuk final potensial inilah kita kemudian bisa menerapkan jadi energi potensial ini adalah energi potensial antara dua muatan tadi, dua muatan aktual dengan muatan bayangannya. Yang tadinya sistemnya yang tadinya konduktor dengan muatan aktual itu sudah menggunakan teknik bayangan ini kita bisa mengganti dengan dua muatan titik tadi ya. Yang itu potensial di sembarang titik R itu nilainya ini. Di sembarang titik P, di sembarang titik P itu nilainya adalah ini adalah potensial sembarang ya. Oke, saya turun ya. Ini adalah potensial di sembarang titik di luar bulan ya, di luar bulan. Oke, sekarang apakah betul apakah betul kalau kita ambil dengan teknik bayangan itu nanti bentuk muatannya itu akan sama dengan ini ya, dan nilai B-nya itu semacam ini, atau muatannya aja, muatannya akan sama dengan ini, maka itu bisa kita selesaikan dengan cara yang sama tadi ya, dengan menggunakan teknik bayangan ya, dengan menggunakan
menghitung induce muatan yang terinduksi pada permukaannya. Ini di sini saya coba tulis di sini. Oke, induce surface charge-nya ya. Ini dengan cara menghitung sigma ya, rapat muatan permukaan itu min epsilon 0 dV per dN tadi ya. Nah di sini kita ambil karena simetrinya bola permukaannya, jadi N itu akan searah atau normal dari permukaan searah dengan arah jari-jari, searah dengan R ya, sehingga saya bisa menghitung sigma itu sama dengan min epsilon 0 dV per dr ya. Tetapi ini ketika R sama dengan R ya, ingat di gambar tadi potensial itu akan sama dengan 0 di permukaan, misal batasnya di sini, maka disinilah ketika R itu sama dengan R, di batas ini itu kan R sama dengan R ya. Nah, maka saya punya ini, saya harus menggunakan ini sebagai salah batasnya. Lalu kalau bentuk ini, potensial ini saya turunkan terhadap ya, dengan menggunakan V ya, dengan menggunakan V itu sama dengan tadi ya, Q per 4B epsilon 0 ya. Tadi ya, 1 dibagi dengan R kuadrat tambah A kuadrat ya, dengan 2AR cos theta, terus dikurangi dengan 1 dibagi dengan ini ada, ini pangkat setengah ya, pangkat setengah, R kuadrat ditambah dengan RA per R dikuadratkan ya, RA per R dikuadratkan, kemudian min 2RA cos theta, ini pangkat setengah. Dengan menggunakan ini, maka saya bisa menghitung sigma sama dengan min epsilon 0 dV per dr, R sama dengan R. Saya tidak perlu menghitung detailnya, Anda bisa hitung sendiri ya. Soalnya hitungannya panjang sekali ya. Hitungannya panjang sekali. Nanti ketemunya simpel ya. Ketemunya adalah ini. Saya tuliskan aja hasilnya. Jadi ketemunya adalah Q per 4PR ya. Jadi R min A, R kuadrat min A kuadrat dikalikan dengan R kuadrat ditambah dengan A kuadrat min 2AR cos theta. Simpel ya hasilnya. Jadi sigmanya ini nilainya. Sehingga kalau Anda ingin menghitung Q total, jadi Q total itu sama dengan integral sigma dA, sekali lagi menggunakan koordinat bola berarti ya, karena sistemnya adalah spherical, surface spherical, permukaan bola. Jadi di sini dA itu berarti adalah elemen permukaan bola ya, berarti ini bisa kita tuliskan ya, dA itu sama dengan R kuadrat sin theta d theta dV. Jadi R kuadrat sin theta d theta dV. Kalau kita masukkan ke sana dengan sigmanya adalah ini ya, sigmanya, maka kita punya ini ya, Q sama integral ya. Jadi integral di Q per 4P R ya. Dan saya punya R kuadrat min A kuadrat. Kemudian saya punya apa namanya tadi, R kuadrat plus A kuadrat plus R kuadrat plus A kuadrat min ya, minus ya. Ini minus 2AR cos theta. Oke, ini saya kalikan dengan R kuadrat sin theta d theta dV. Berarti ini integralnya ada 3 ya. Ada dua ya, karena sudah jadi R nih. R itu sudah jadi nilai angka. Ada 2 batasnya. R itu jari-jarinya tadi ya, jari bola. Ini namanya untuk V dari 0 sampai 2pi, untuk theta dari 0 sampai pi ya. Berarti diintegralkan ke seluruh ruang tadi ya. Ini kalau kita integralkan satu persatu, nanti ketemunya sederhana ya. Dan ketemunya nilainya ternyata sama dengan minus QR per A.
minus 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 Q R dibagi dengan A, jadi Q totalnya. Ini kalau Anda hitung ya, nanti mungkin saya akan minta nanti PR ya, sebagai PR, hitunglah ya, nanti ya. Termasuk nanti di sini, ini PR1, ini PR1, termasuk di sini nanti ya, dari sini ke sini, ini ini PR1, ini PR2, nah, ini PR2. Nah, ini PR2. Nanti saya upload di Google Classroom ya, ini ya. Petahnya apa ya? Buktikan intinya. Nah, kemudian berikutnya, ini kita sudah tahu, jadi ini terbukti ya, jadi nilai Q-nya sama dengan ini ya, di bayangan ya. Jadi aksarnya min R per AG. Jadi ternyata betul, dan kita meletakkan muatan bayangan yang di sini ya, yang nilainya tadi min Q, apa namanya, min Q R per A tadi, ini muatan bayangannya ini, dengan B-nya sekian itu. Ternyata betul bahwa apa namanya, kalau kita hitung menggunakan apa namanya, induce surface charge-nya, muatan permukaan yang diinduksi oleh sistem itu ternyata betul nilainya akan sama dengan min IR per A, sama dengan muatan bayangannya. Jadi konsisten dengan apa hipotesa yang kita bangun ya di dalam membuat sistem bayangan tadi ya, untuk sistem bola tadi. Jadi sekali lagi, kalau kita memiliki problem semacam ini, maka kita bisa menyelesaikannya dengan memperkenalkan suatu muatan bayangan ya, yang posisinya bisa kita letakkan di sini atau di yang lain, tapi paling gampang di sini ya. Ini bisa kita hitung dan ini berlaku umum untuk sistem semacam ini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapa gayanya. Nah, kalau sudah ketemu muatannya seperti apa, potensialnya seperti apa, sistemnya seperti apa, itu sistem barunya ya, sistem yang sudah kita ganti dalam bentuk sistem bayangan tadi, maka ngitung gaya menjadi lebih mudah, yaitu gaya yang hanya melibatkan dua buah muatan. Nah, gaya sekarang ini berapa gaya ya? Oke, maka kita bisa hitung dengan simpel ya. Berarti saya punya seolah-olah saya punya muatan, dan ini baru ya, ini Q aksen dengan Q yang kebetulan jaraknya ini antara Q aksen dengan Q ini adalah A min B jaraknya ya. Kalau kita lihat di sini ya gambar ini. Jadi kalau sekian untuk B, kalau total sekian untuk dari sini ke sini itu adalah A, maka jarak ini sini kan A min B ya. Oke, maka kita cukup bekerja dengan dua muatan dengan jarak A min B, di mana Q aksen ini adalah tadi min Q R per A ya, aksen ini. Oke ya, sehingga F gaya itu sama dengan ya, tinggal menggunakan dua muatan ini ya, jadi 1/4 pi besarnya ya, kalau kita ambil gayanya besarnya 1/4 pi epsilon 0, katakanlah Q aksen dibagi dengan apa namanya, A min B dikuadratkan, itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Kita ambil Q, nah Q aksennya adalah minus Q R per A ya, kemudian dibagi dengan A min B-nya, nah nilai B-nya itu ini, nilai B-nya adalah R kuadrat per A. Jadi B itu adalah R kuadrat per A. Ya. Ini dikuadratkan ya, karena ini A min B dikuadratkan. Mungkin ini kita punya Q itu sama dengan Q aksen itu sama dengan Q R per A. Kita juga punya B itu sama dengan R kuadrat per A tadi ya. Nah, menggunakan informasi ini yang kita dapatkan sebelumnya, maka kita bisa menghitung ini ya. Atau F itu sama dengan, kalau kita hitung ini mesti arahnya R ya. Jadi kalau kita ambil ini berarti arahnya R ya. Ini sama dengan min. Kalau kita hitung ya, min 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat R kali A dibagi dengan A kuadrat min R kuadrat, ini pangkat 2, ini arahnya R.
Simpel ya. Jadi kita bisa menghitung menggunakan hanya kasus 2 muatan yang sederhana ya. Oke. Kemudian tenaganya dan seterusnya bisa dihitung sendiri. Saya tidak akan tinggal mengelaborasi berdasarkan berdasarkan sistem yang ditinjau ya, berdasarkan informasi yang diketahui di situ. Oke, baik. Sekarang pukul 13.37. Kita sebentar lagi aja ya. Saya akan lanjutkan ke metode pemisahan variabel ya. Oke, ini saya ya. Mungkin oke. Oke, kita masuk sini. Oke, metode pemisahan variabel. Oke. Nah, sekarang kalau yang tadi kita bahas itu adalah penyelesaian potensial ya, sistem potensial tadi ya, potensialistik untuk menggunakan teknik trik ya, cara trik atau cara cerdas ya, dengan melihat sisi simetrinya, yaitu dengan menggunakan teknik bayangan ya. Nah, sekarang kalau bagaimana, adakah cara yang lain ya? Ada ya, yaitu dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Jadi ini kita ambil bagaimana menyelesaikan persamaan Laplace secara langsung ya, dengan metode pemisahan variabel. Jadi kalau yang tadi yang metode bayangan itu kita menyelesaikan persamaan Laplace tapi tidak secara langsung ya, kita menggunakan trik dengan melihat informasi yang diketahui di dalam problem ya. Biasanya yang diketahui saat batasnya ya. Misalkan untuk sistem konduktor yang paling mungkin ya, yang paling sering dipakai. Nah, tapi kalau kita juga bisa menggunakan cara langsung, yaitu melalui persamaan Laplace secara langsung yang kita modifikasi dengan teknik yang kita sebut sebagai teknik pemisahan variabel. Jadi dan biasanya teknik ini kalau sistemnya kompleks ya biasanya sulit untuk dikerjakan ya secara analitik. Tetapi kalau sistemnya sederhana ya ini mungkin saja kita selesaikan secara analitik ya. Oke, contoh misalkan ya. Mungkin oke. Ini mungkin saya ini aja ya. Kita ambil minggu depan aja ya, biar lebih fokus. Karena minggu depan mungkin pemisahan variabelnya nanti melibatkan, mungkin saya kasih contoh yang Cartesian dulu aja. Minggu depan kita mungkin fokus ke koordinat yang lain ya, atau mungkin koordinat yang lain itu mungkin bisa jadi tugas saja. Contoh misalnya ya, contoh. Jadi contoh kasus ya. Jadi saya punya sistem ini Z, ini X, ini Y ya. Oke, dimana saya punya semacam konduktor ya. Oke. Oke ya. Jadi di sini saya punya potensialnya 0 ya. Di bawah juga potensial ada 2 permukaan konduktor yang dibatasi oleh syarat batas sedemikian rupa sehingga ini tingginya adalah A ya. Tingginya adalah A di arah Y sehingga saya punya V Y ya. V0Y ya. V0 sebagai fungsi Y. Jadi kita punya potensial sebagai fungsi Y. Oke. Dengan cara ini maka kita punya, jadi sistem ini tidak bergantung pada sumbu Z. Tidak bergantung pada sumbu Z. Tidak bergantung pada sumbu Z. Pada sumbu Z, sehingga kita bisa menyatakan jadi persamaan Laplace-nya ya, persamaan Laplace yang karena konduktor ya, sama Laplace yang mewakili sistem itu adalah D kuadrat V per dx kuadrat bergantung pada X ya, karena syarat batasnya di X dan Y, ditambah dengan D
kuadrat V per dy kuadrat ini sama dengan 0. Dengan syarat batas itu ya. Jadi syarat batasnya, jadi saya punya yang pertama V sama dengan 0 itu ketika Y sama dengan 0. Yang kedua itu saya punya V sama dengan 0, potensialnya sama dengan 0 ketika Y sama dengan A. Jadi di sini ya, jadi 0 di A, di arah sumbu Y-nya. Kemudian 3 adalah V sama dengan V0Y, finite sebagai fungsi Y, itu ketika X sama dengan 0 ya. Jadi X sama dengan 0 di sini. Kalau kita ambil X sama dengan 0 ya. Ini X sama dengan 0 ya. Ini X sama dengan 0. X sama dengan sesuatu di sini. Ini X sama dengan sesuatu. Kalau kita ambil X sama dengan A, boleh ya. Tapi kita ambil yang X sama dengan 0, itu V0Y. Dan yang keempat, kita punya V menuju 0, itu ketika X menuju tak berhingga. Jadi ada 4 syarat ini, yang mana menunjukkan bahwa potensial itu tidak bergantung pada Z, hanya bergantung pada X dan Y saja. Oke. Nah, di sini kemudian kita bisa menyatakan bahwa jadi dari bentuk ini penyelesaian yang pertama, teknik yang cara yang pertama yaitu bagaimana kita bisa memisahkan variabel X dan Y, namanya sebagai pemisahan variabel. Dengan cara apa kita menyatakan penyelesaian untuk V ini? Jadi kita nyatakan tadi kan D kuadrat V per dx kuadrat tambah dengan D kuadrat V per dy kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, kita perkenalkan V ini merupakan produk. Karena V itu kan pasti Vx dan Y karena tidak bergantung dengan Z ya. Maka ini haruslah sama dengan produk ya. Katakanlah saya tulis ini ya, X, karena X hanya variabel X saja, X yang variabelnya X, potensial yang variabelnya X itu potensial ya di sini ya. Penjelasan dari suatu fungsi dari Vxy ini ya. Tapi ini variabelnya adalah yang X, bisa punya yang Y, arah Y. Ini kalau kita substitusi ke sana, ya, kita substitusi ke persamaan di atasnya, maka kita dapatkan persamaan baru. Yang itu sudah terpisah. Kalau yang di atas itu masih menggunakan persamaan diferensial parsial, kalau kita substitusi kita punya persamaan baru ya. Jadi diperoleh di sini Y d kuadrat X per dx kuadrat. Jadi ini turunan terhadap X total ya, ditambah dengan X d kuadrat Y per dy kuadrat sama dengan nah, didapatkan persamaan ini. Atau kalau kita kita jadikan satu, jadi seper X d kuadrat X per dx kuadrat tambah dengan seper Y d kuadrat Y per dy kuadrat ini sama dengan 0. Oke. Nah, ini teknik pemisahan variabelnya, dan dari sini kita bisa menyelesaikan ya. Kita bisa menyelesaikan satu persatu. Kalau Anda belajar di kalkulus atau di fisika matematik, nanti kita bisa menyatakan, jadi kita bisa memisahkan ya masing-masing ya, masing-masing dari persamaan diferensial ini dengan cara apa? Menggunakan ini. Kita perkenalkan, jadi diperkenalkan konstanta ya, konstanta. Katakanlah K ya. Maka persamaan di atas itu bisa kita pisah jadi dua ya. Jadi saya punya seper X d kuadrat X per dx kuadrat itu sama dengan K kuadrat, atau seper Y d kuadrat Y per dy kuadrat sama dengan min K kuadrat. Kenapa harus K kuadrat ini min K kuadrat? Karena harus ditotal sama dengan 0. Jadi harus memenuhi persamaan yang di atas ini ya. Oke. Tapi ini slide-nya sudah habis ya. Harusnya kuliahnya sudah selesai. Oke, apa ya, kita coba. Oke. Nah, maka persamaan tadi bisa kita tuliskan kembali sehingga ya, saya tuliskan lagi sehingga
saya punya D kuadrat X sebagai fungsi X ya, per dx kuadrat, nanti minus K kuadrat X ini sama dengan 0 sebagai fungsi X ya. Atau saya punya 2, lihat D kuadrat Y per dy kuadrat min, jadi plus ya, K kuadrat Y sebagai fungsi Y sama dengan 0. Oke. Nah, dua persamaan ini kalau kita menggunakan fisika matematik ya, di pelajaran fisika matematik ini punya solusi umum ya. Ada solusi umum. Jadi solusi umumnya yang pertama, jadi X sebagai fungsi X itu sama dengan A E pangkat KX ya, ditambah dengan B E pangkat min KX. Ada solusi yang K positif dan K yang negatif. Begitu juga dengan yang Y ya, Y sebagai fungsi Y itu kita bedakan variabelnya C. Kita bisa menggunakan eksponensial kompleks ya, atau kita bisa menggunakan sinus kosinus. Untuk yang positif ini hasilnya eksponensial kompleks biasanya ya, atau sinus kosinus nggak masalah ya. Jadi sinus KY ditambah dengan D cos KY. Oke. Sehingga V X, Y itu sama dengan tadi, kan kita ingin mencari ini kan ya. Nah, ini ya. Sehingga ini sama dengan perkalian dari dua bentuk itu. Jadi A E pangkat KX ditambah dengan B E pangkat min KX. Ini saya kalikan dengan C sin KY ditambah dengan D cos KY. Oke. Lalu dari situ kita bisa menerapkan syarat batas ya, kalau yang menghitung ya. Jadi kalau kita menggunakan syarat batas, ya, syarat batasnya tadi ada 4 ya. Kita terapkan satu persatu berarti ya. Oke. Oke. Jadi saya ulangi lagi, saya dapatkan X, Y itu sama dengan A E pangkat KX sama dengan B E pangkat min KX ya. Ini saya kalikan dengan C sin KY sama dengan D cos KY ya. Maka kita kemudian terapkan syarat batas ya. Syarat batas. Oke. Nah, ini perlu hati-hati. Oke. Kalau kita kalau kita ingin menerapkan syarat batas, tadi ada 4 syarat batas ya. Dari syarat batas yang paling terakhir tadi ya, yang nomor 4 ini, V menuju 0 ketika X itu tak berhingga. Maka kalau kita ambil X-nya tak berhingga, maka bentuk yang eksponensial pangkat ini yang ada minusnya ini akan menjadi hilang. Yang tidak ada minusnya akan menjadi hilang karena V sama dengan 0 ketika X menuju tak berhingga ya. Maka jadi syarat 4 ya, nomor 4 ya. Jadi V akan menuju 0 itu jika X itu menuju tak berhingga ya. Oke ya, yang syarat nomor 4 ini. Maka dari situ kita punya maka Vx, Y itu akan kita tuliskan yang menjadi 0 mana? Ketika X sama dengan tak berhingga, maka yang ini akan hilang. Maka saya punya sekarang saya punya eksponensial. Jadi eksponensial minus KX gitu ya. Nanti masih saya kalikan dengan C sin KY ditambah dengan D cos KY. Oke ya. Kemudian sekarang dari syarat pertama ya, ini syarat 4, ini syarat yang pertama sekarang ya, syarat nomor 1. Maka syarat nomor 1 itu V 0 ketika Y sama dengan 0 ya. Jadi V sama dengan 0 ketika Y sama dengan 0. Maka dari persamaan yang di atas, ketika Y sama dengan 0, maka ini cos 0. Ini harus 0 ya. Maka mau tidak mau D itu menjadi 0 ya. Agar ini 0 karena cos 0 itu kan 1. Maka agar menjadi 0 D harus menjadi 0.
Jadi ketika Y sama dengan 0, maka kan nilai ini harus 0 ya. Nah, karena cos K kali Y-nya 0, cos 0 itu kan nilainya 1. Berarti ini tidak 0, maka yang boleh 0 itu adalah D-nya. Maka D-nya akan hilang. Sehingga saya punya V X, Y itu sama dengan eksponensial minus KX. Ini ada C sin KY. Jadi ada bentuk ya, bentuk itu ya, bentuk baru sekarang setelah kita terapkan syarat nomor 1. Nah, kemudian kita terapkan syarat yang nomor 2. Ya, syarat nomor 2 sekarang ya. Nomor 2 apa? Nomor 2 itu adalah V sama dengan 0 ketika Y sama dengan A. Jadi V sama dengan 0 ketika Y sama dengan A. Ya, Y sama dengan A. Nah, dengan syarat ini, maka ini akan menghasilkan, kalau ini kita terapkan di sini ya, V sama dengan 0 ketika Y sama dengan A, maka saya punya dari sini Y sama dengan A itu ketemunya sin KA, sin kali KA di sini. Ketemu di sini sin K kali A ya, itu harus sama dengan 0 agar V-nya 0, agar potensialnya 0 ya. Maka dari sini ini dipenuhi jika dan hanya jika K-nya itu merupakan bilangan bulat, bilangan perkalian antara bilangan bulat dengan pi per A. N pi per A. Dengan N-nya itu mulai dari 1, 2, dan seterusnya ya. Jadi N 1, 2, dan seterusnya. Oke. Nah, dari sini kemudian finally kita akan mendapatkan bentuk fungsi potensial yang itu mengandung karakteristik ini. Jadi fungsi potensial yang mengandung karakteristik ini. Finally ya, Anda bisa baca di Griffith. V X, Y itu sama dengan, nanti karena ini diskrit ya, ini dari N dari 1 sampai tak berhingga, mestinya N-nya berjalan dari 1 sampai tak berhingga, kemudian sekalikan dengan CN, bersama di atas, kita ganti batasnya saja, eksponensial pangkat, K-nya diganti dengan ini ya, jadi minus N P per A dikalikan dengan X, jadi K ini kita ganti dengan ini ya, minus NP per AX ya, sinus sama K-nya diganti dengan itu ya, NP Y per A ya. Ini bentuknya ini sekarang. Jadi bentuk potensial penyelesaiannya adalah ini. Oke, ini kalau kita plot dengan dengan menggunakan MATLAB atau mungkin Gnplot bisa ya. Nah, ini masih belum selesai ya, karena masih ada konstanta C. Nah, bagaimana mencari konstanta C-nya? Nah, konstanta C ini bisa kita hitung berdasarkan syarat yang ketiga. Ini kan 4, 1, 2. Nah, konstanta C, ya, konstanta C, N ini bisa dihitung dengan syarat ya, yang nomor 3 ya, nomor 3. Syaratnya apa nomor 3? Ini ya, V0Y laku ini ya. Nah, mungkin ini saya akhiri aja sebagai tambahan tugas nanti mungkin ya. Nanti mungkin tambahan ya, tambahan ya, mungkin saya lakukan dengan menerapkan syarat nomor 3 ya pada V ya, Vx y sama dengan nanti ya sigma n 1 sampai tak berhingga Cn eksponensial min np per ax sinus np per ay ya. Pada ini dengan menerapkan syarat ini maka C nanti ketemunya Cn itu sama dengan nilainya ada nilainya. Jadi nilai Cn itu ini ada 2 ya. Ada 2 syarat, ada 2 nilai, ini buktikan ya nanti. Ini nilainya 0, ini jika n-nya itu ganjil ya. Even itu genap atau ganjil ya. Ganjil ya.
Dan 4V0 dibagi dengan N kali Pi, ini jika N-nya genap ya. Tolong ini silakan dibuktikan ya. Ini dibuktikan. Nanti sebagai PR nomor 3 ya. Nanti saya akan upload di kelas. Nah, untuk belajar mandiri, mungkin saya tidak akan mengajarkan di kelas tatap muka semacam ini. Untuk belajar mandiri, silakan elaborasi untuk sistem dengan koordinat bola ya. Jadi silakan Anda bisa mengelaborasi secara mandiri. Saya tidak menyuruh Anda sebagai tugas. Sudah ada PR 1, 2, 3 ya. Tapi silakan Anda mengelaborasi untuk sistem koordinat bola ya, seperti apa teknik pemisahan variabelnya. Nah, minggu depan kita akan membahas langsung ke multiple ya. Di next week kita akan belajar tentang multi kutub atau dwi-kutub listrik ya, terkait dengan dwi-kutub maupun multi kutub ya, terkait dengan listrikan. Itu kita coba bahas di minggu depan. Saya kira itu untuk hari ini. Saya kira cukup ya. Waktu sudah habis. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Materi ini akan saya upload di Google Classroom beserta rekamannya. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Bagi yang terlambat masih bisa melihat rekamannya dari awal. Saya kira itu. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.